musim penghujan demam berdarahnya jadi lebih tinggi? Karena kita tahu bahwa demam berdarah itu kan akibat virus yang dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini sangat eksklusif. Dia suka berada di penyakit yang terbanyak, sering muncul saat liburan itu kan. Jadi jangan, kalau anaknya ngerasa sakit, terus dia bilang awal keluhannya itu biasanya hanya panas bisa enggak. Tapi sakit telinga, jadi rasanya telinganya sakit, buat ngunyah sakit. Bengkaknya sebelum apa, bengkak. Bengkak ya karena Halo, Merdos. Selamat pagi Merdos. Pagi, semangat. Iya, kenapa Selamat saya pagi bilang ya. pagi biar semangat terus. Begitu pula juga dokter kita, Dokter Leni. Dokter Leni, dokter Betul. spesialis anak Iya. infeksi penyakit tropis, betul. Ya, spesialis infeksi penyakit tropis. Ini suatu kebanggaan banget, Mas. Betul. Kenapa? Terima kasih loh, Dok. Kenapa? Ya. Kenapa? Hah? Karena Jadwal. begitulah ya. bohong. Ini yang paling bohong. Bohong Saya nggak pernah beliau. diminta. Udah diminta katanya, aduh. Kita udah kayak ini, Mas. Lari pagi, kejar-kejaran. Kejar terus. Akhirnya hari ini juga Alhamdulillah. kita Gimana langsung Dok kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih sudah diajak untuk bergabung Sudah diajak. di sini. Iya, Diajak Dok. dan diberi kesempatan untuk bisa Iya, Dok. sharing sama Ah. Merdos. Merdos di Merspace podcastnya Podcastnya Eresia Eresia Kendang Mer. Sari Merdos. Oh, Jangan lupa Gitu. subscribe. Editornya ting. Merspace. Merspace gitu. Iya. Dok, sedikit Dok sebelum kita masuk ke topik ya, kita kan bicara tentang habis ini kan musim liburan ya. Yes. Nah, musim liburan, jadi biasanya kan apa nih ya, penyakit-penyakit yang istilahnya yang gampang sekali seperti itu ya, Nyerang Dok ya. saat liburan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Padahal hari libur, kenapa penyakit itu nggak libur loh, Mas? iya makanya. Kenapa ya nggak libur ya dia ya gitu loh. Harusnya disuruh liburan ya. Harusnya gitu dong. Malah merusak liburan. Nggak usah libur. Dok, mungkin sekilas Dok. Subspesialis infeksi penyakit tropis. Nah, itu tuh bisa jelasin Dok. Kira-kira seperti apa sih Dok? Oke, jadi dalam bidang keilmuan, kalau kita dokter anak, kalau ngomong penyakit dalam itu kan ada jantung, ada ahli paru, ada ahli ginjal sendiri. Kalau spesialis sana itu kan sebetulnya bukan kayak orang dewasa dikecilin, tapi mereka punya jenis penyakit yang juga berbeda-beda, makanya ada subspesialis sendiri-sendiri. Kalau di bagian saya itu tentang penyakit infeksi dan tropik anak. Artinya kalau tropis itu ya karena kita negara tropis, jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan atau banyak di daerah tropis, demam berdarah, tipes, malaria, kemudian cacing, segala macam, pokoknya daerah yang sifatnya tropik. Jadi ada biasanya cuma 2 musim ya, hujan, terus kemudian kemarau. Jadi itu kan berbeda jenis bakterinya, jenis penyakitnya, dan sering terjadi di negara-negara dengan iklim tropis. Nah, kalau penyakit infeksi ya semua yang berhubungan dengan infeksi. Jadi orang bisa sakit karena ada yang kemasukan bakteri, ada yang kemasukan virus, ada yang kemasukan parasit. Jadi itu yang berkaitan dengan penyakit infeksi ya. Oh, begitu. Kenapa Dok? Kok mengambil subspesialis ini gitu? Wah. Kan banyak Dok ya, kalau nggak salah kan banyak nih subspesialis itu kan. Jadi sebetulnya karena memang nggak rumit sih sebetulnya, cuman ya udah ditakdirkannya di situ. Oke, suka. Yang aman itu, Mas. Iya. Jadi di situ waktu pembagian jadi staff kamu diinfeksi aja. Nggak, jadi memang kita harus ada passion ya. Jadi kita sebetulnya kasus infeksi itu merupakan penyebab kematian yang masih sampai sekarang kita tahu bahwa penyebab kematian bayi dan balita masih tertinggi penyebabnya karena infeksi. Jadi kedua baru karena kelainan bawaan. Jadi seperti itu. Jadi karena kita masih banyak kasus infeksi, kita ikut membantu lah. Gitu, ya. Oke. Di situ dokter. Artinya bukan, artinya sebenarnya masalah lain kayak masalah ginjal, masalah tumbuh kembang juga termasuk sangat penting. Betul. Oke. Kita Masuk ke tema nih. Topik apa ini, Mas? Terkait
demam berdarah dulu deh. Oke, boleh. Demam berdarah termasuk dari Dok ya, salah satu penyakit tropis ya. Iya. Jadi ada di negara-negara. Soalnya kebetulan beberapa waktu lalu bulan itu anak saya kebetulan sama dokter Oh iya. Oh gitu ya. karena itu udah Demam berdarah. udah demam berdarah atau gejala ya dok, lupa saya dok. Demam berdarah. Udah demam berdarah tuh dok. Nah coba Itu itu karena apa tuh dok? Awalnya itu Jadi sebetulnya kalau nanti tadi judulnya penyakit yang berkaitan dengan liburan ya, oh ya. Mbak sekalian, mama, papa, kita kan kalau minggu ini adalah minggu ujian anak-anak. Betul. Setelah ujian kita akan rapotan, jadi habis rapotan biasanya terus liburan. Liburannya pas bersamaan liburan Natal, liburan tahun baru. Nah, kalau liburan semester gasal ke genap biasanya kan memang di bulan-bulan akhir tahun. Nah, ini kan berkaitan dengan perubahan cuaca juga. Jadi iklimnya kan biasanya kalau udah daerah dari September sampai April itu kan sudah ganti ke musim penghujan. Jadi memang salah satu, jadi seperti ada dua kejadian yang bersamaan, jadi perubahan musim menjadi penghujan, terus kemudian juga pas habis ujian terus kemudian berlibur. Nah, supaya liburannya nggak terganggu, kan kadang kita tahu di tengah liburan tiba-tiba harus ke IGD, ada panas, diare, muntah, atau habis liburan tiba-tiba harus opnam, nambah lagi liburnya karena opnam. Jadi kita harus sebagai orang tua harus waspada. Sebetulnya kalau pas masa liburan sekolah, bukan hanya karena kita happy dengan liburannya, tapi kita juga harus hati-hati bahwa ada yang mengintai saat liburan. Kenapa kok liburan jadi masalah? Karena pas liburan ngapain? Main terus. Tidurnya malam capek, pergi ke tempat wisata, ya kan traveling di situ banyak orang, berenang, masuk kolam bola, naik pesawat, pergi ke daerah yang mungkin berbeda cuaca, yang pergi ke luar negeri ke tempat salju, dan hal-hal kondisi ini yang biasanya menimbulkan adanya gangguan imunitas karena kelelahan, salah makan. Nah, itu yang akhirnya muncul tamu yang nggak diundang, maksudnya tamunya harusnya penyakit itu jadi ikut-ikutan, bakterinya atau virusnya. Imunnya kalah dok ya. Nah, jadi kita harus bisa mensiasati supaya liburan kita tetap enjoy, happy, tanpa ada gangguan makhluk lain, dalam hal ini mungkin ya virus atau bakteri. Bukan makhluk yang itu ya. Bukan yang itu, yang itu bukan Mas. Cekodam nih. Makhluk halus cekodam. Bukan dokter Leni. Jangan. Nah, kalau demam berdarah memang kita jadi kaitannya sama musim penghujan ya. Apa kok pas musim penghujan demam berdarahnya jadi lebih tinggi? Karena kita tahu bahwa demam berdarah itu kan akibat virus yang dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini sangat eksklusif. Dia suka berada di tempat yang bersih. Jadi kalau air itu air bersih, bukan di tempat selokan kotor-kotor sebetulnya. Jadi kalau pada musim penghujan yang suka kita lupa adalah banyak genangan-genangan air hujan, di mana air hujan itu kan sebetulnya bersih. Ada beberapa penduduk yang menggunakan untuk mandi kan di air hujan. Jadi genangan-genangan karena air hujan itu, maka itu adalah tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti itu, dan meningkatlah kasusnya. Tapi sebetulnya ya sepanjang tahun ada, cuman akan lebih tinggi pada musim-musim penghujan. Anakmu dulu bulan apa? Bulan apa ya? Ada yang belum musim masuk penghujan juga kayak belum ya. Dok. Makanya kadang sebetulnya kasusnya sepanjang tahun ada, cuman akan lebih tinggi pada saat musim penghujan ini dok ya. Masa-masa tingginya di situ, mulai waspada gitu. Karena untuk yang penyakit kemarin yang dialami anak saya, demam berdarah itu demamnya itu agak lama dok ya. Jadi sampai yang gejala yang paling khasnya khasnya itu adalah ya panas mendadak tinggi, biasanya anaknya rewel. Jadi pokoknya yang khas itu mereka nyeri. Jadi selalu harus diketahui bahwa kapan kita waspada ini panas, karena di demam berdarah itu kalau dia panas dan rewel ya biasanya anak panas rewel ya. Tapi untuk anak-anak yang lebih besar itu
lebih kelihatan sakit. Jadi dia mengeluh pusing, mengeluh tangannya semua, kakinya sakit semua, minta dipijat. Terus kemudian nyeri perut, jadi dia nggak mau makan, mual, muntah, terus ngelentruk. Jadi ngelentruk apa ya? Lemes ya. Iya. Jadi kalau kita harus waspada kalau misalkan biasanya ini loncat-loncat, meskipun panas masih makan mau, tapi kalau ini sudah mulai mual, dia bilang pusing kepalanya, terus dia hanya mau rebahan aja, ini berarti beneran sakit. Jadi karena panas dan nyeri, tidak hanya panasnya saja tapi juga nyeri kepala atau nyeri badan. Itu yang harus hati-hati. Jadi mukanya mau merah, panasnya bisa tinggi sih, sangat tinggi, bisa ke 9, 40 gitu. Preventif awalnya apa dok? Gitu untuk mengobati awalnya. Jadi memang kalau panas tentu obat panas, kita kasih paracetamol. Terus yang kedua adalah harus ini cairan. Jadi kita harus usahakan dia bisa minum. Minum ya. Nggak bisa muntah. Kalau makan muntah ya nggak apa-apa. Pokoknya minum. Intinya harus minum manis. Apa aja. Nggak harus spesifik jus jambu. Biasanya kan orang untuk nurunin demam nih mitosnya gitu. Tapi mitos fakta ini. Kita masuk mitos fakta. Begitu nanti ada DB itu namanya jambu biji habis di Indomaret. Iya betul. Sebetulnya nggak harus jus jambu, semua yang sifatnya manis. Jadi boleh jus apukat, boleh jus duren, boleh jus sirsat, boleh jus apa aja. Jadi apa aja yang manis pokoknya. Kenapa dok kalau harus manis? Untuk tenaganya. Jadi kan sebetulnya dia makannya sedikit. Jadi dia harus tetap kuat supaya dia dapat kalori, ya harus minumnya manis. Kalau air sama gula aja? Boleh. Jadi teh, madu, apa boleh. Makanya kadang-kadang orang tua kasih sari kurma. Iya. Sebetulnya prinsipnya bukan naikkan trombosit, tapi supaya dia lebih kuat aja. Awalnya kalau nggak mau makan dulu, yang penting minumnya dengan Harus yang manis itu dulu dok ya? Untuk nambah kalorinya. Karena kan mereka mual, sakit perut, nggak mau makan. Mesti nafsu makannya menurun sekali kalau orang kena DB itu. Oke. Tapi itu berlaku apa hanya untuk anak kecil atau orang dewasa juga? Sama orang dewasa sama juga. aja kan dok ya? Ada yang pernah kena DB? pernah. Pasti pernah sih. Saya juga. DB ya pernah. Iya pernah. Kayaknya sih lupa saya dok. Jadi kalau yang dewasa pernah kena DB biasanya pasti ngerasain, waduh sakit banget gitu. Jadi kayak nyeri itu loh dok. Dok ini kembali lagi ke mitos fakta ya. Apakah betul kalau orang atau anak kecil yang sudah kena DBD itu kah nggak akan mungkin kena lagi gitu? Enggak, karena virus DB itu ada 4, strainnya ada 4, dan virus 1, 2, 3, 4. Kalau pas kena virus 1, dia mungkin punya kekebalan terhadap virus 1, tapi kalau dia digigitnya ke virus 2, dia nggak punya kekebalan untuk virus 2. Jadi dia malah kayak bikin pemicu itu virus kekebalan sebelumnya. Jadi masih bisa berulang. Kalau dia pernah terinfeksi sebelumnya, nggak bakal kena lagi. Enggak, dia masih bisa kena lagi. Oleh karena itu kalau sekarang imunisasinya atau vaksin untuk demam berdarah itu sudah mengandung dari 4 jenis virus ini yang bisa melindungi antibodinya untuk 4 sudah ada sekarang ya dok ya? Ada. Vaksin untuk demam berdarah? Iya ada. Iya dengar saya sudah ada untuk vaksin demam Mer juga ada. Ada tuh. Dimer ada loh, jangan lupa. Jangan lupa. Saya ini tadi mas, virus aja ada level-levelnya itu mie pedas aja kalah loh sama virus-virus itu. Tidak ada levelnya. Ada levelnya. Itu virus ada level terhot juga itu. Pedas manis. Tapi itu kan levelnya bikin seneng, bikin ini nggak seneng semua levelnya. 4-4-nya nggak ada yang suka milih gitu. Jangan milih 1 sampai 4 itu. Pahit. Oke, kita kembali ke ini kan DBD. Sekarang yang lainnya lah. Kemarin ini kan sempat marak nih dok, kalau saya baca itu beberapa di berita apa segala macam, gondongan. Itulah. Gondongan ini ya mas ya? Iya betul, yang kelihatan gede gitu kan. Pipinya besar. Seperti itu. Sebenarnya gondong bukan gondok ya, kalau gondok itu yang kelenjar tiroid, kekurangan yodium. Tapi kalau gondong yang di sini itu karena virus. Iya. 3 bulan terakhir itu banyak, 2 bulan terakhir masih banyak. Mungkin bulan ini sudah berkurang, tapi tetap ada. Jadi kalau bulan lalu bisa yang satu kelas 5 orang nggak masuk kayak gitu. Jadi itu penyebabnya virus, penularannya lewat percikan ludah. Jadi kalau kita ngobrol kayak gini,
ya mesti ngomongnya di keras terus muncrat gitu lidahnya ya itu ya. Kuahnya Makanya harusnya 2 meter gitu. Itu bisa tertular. Makanya kenapa di sekolah banyak kita lihat sendiri kalau di sekolah kan anak-anak pasti kan seneng ketemu temannya. Masa ada yang satu duduk aja di sini kan nggak mungkin. Pasti kan kalau lagi di sekolahan itu kan excited. betul. Gulat lah apa kan Betul, gitu. betul. Gosip kan gitu ya. Kalau yang cewek-cewek kan loh. Betul. Seneng gitu. Gosip. Nah, kalau yang cowok biasanya main bareng Iya, apa-apa. Nah, ini. itu maka resiko penularannya cepat. Betul. Dan harusnya yang gondong nggak boleh masuk sekolah. Gitu dok ya. Izin dulu. Jadi jangan kalau anaknya ngerasa sakit, terus dia bilang awal keluhannya itu biasanya hanya panas bisa enggak. Tapi sakit telinga, jadi rasanya telinganya sakit, buat ngunyah sakit. Bengkaknya Sebelum tuh apa, bengkak, Dok? bengkak ya karena sebetulnya gondong itu kan virus yang menyerang ke kelenjar ludah kita. Kelenjar ludah itu letaknya di depan telinga ini sampai ke belakang. Jadi begini letaknya kelenjar ludah, kelenjar parotis namanya. Dimana kalau kita makan atau kalau kita kepengen ada makanan enak itu kan kita ngiler gitu ya. Nah itu adalah yang Reaksi. memproduksi kelenjar ludah. Makanya kalau pas kita makan itu dia akan terganggu nyeri. Jadi itu virus itu memang masuknya di situ. Jadi dia akan membuat peradangan sehingga bengkak kelenjar ludahnya. Nah, kalau sudah merasa telinganya sakit, panas, terus mulai ada kemerahan atau bengkak, ya sebaiknya nggak boleh masuk sekolah dulu. Karena kalau nggak nular. Karena nularnya kapan? Ya pada saat dia mulai merasa demam. Rasa nggak enak badan, sampai kempes. Jadi meskipun 4 hari, 5 hari nggak masuk, tapi kalau ini masih bengkak ya jangan masuk dulu. Oh gitu. Tuh. Berarti sampai anak itu Kempes. iya sampai kempes itu baru. Rata-rata emang 7 hari kempes, 5 harian biasanya kempes. Yaitu kan tergantung daya tahan tubuh anaknya. Tapi kalau misalkan ada yang 7 hari nggak kempes dok, tak masuk noaing, kan ketinggalan pelajaran. Ya jangan, karena masih ada resiko menularkan virusnya. Terus obatnya dok, gitu tuh ada nggak sih sebenarnya gondongan itu? Iya, karena virus itu kan sifatnya adalah sembuh sendiri. Jadi dia punya efek kasih orang sakit, bertumbuh kembang biak, terus selesai gitu. Jadi dia selesai sendiri kembang biaknya. Jadi self limited istilahnya, sembuh sendiri. Jadi nggak ada obatnya. Obatnya hanya mengurangi rasa nyeri, vitamin meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat cukup gitu. Bukan dikasih belawu. Nah, ini saya mau ke sana tadi. Saya mau ke sana ini. Tos atau fakta lagi tuh. Fakta lagi nih kita. Tos atau fakta lagi. Belawu itu. Gimana sih dok? Iya. Belawu itu sebetulnya filosofinya itu kan penanda. Belawu apa sih? Pemutih pakaian. Saya lupa, pokoknya ada Pokoknya biru-biru tuh loh. gitu ya. Biru jadi biru. Blau itu Hijau, bahasa biru. biru. Yang Belanda itu blau. Blau, Ya, oke. jadi kalau warnanya biru karena itu biru, itu adalah pemutih pakaian zaman saya. Kan yang saya dulu kayaknya kalau mau pakaiannya mau dikasih pemutih itu dikasih blau. Kalau sekarang kan ada Ya, itulah ya. Pemutih sudah pakaian instan ada. gitu Iya. ya. Atau pakai citrun zaman dulu ya. Iya. Nah, itu dulu juga salah satunya bisa pakai blau. Tapi sebenarnya blau ini nggak punya efek apa-apa, dia hanya sebagai penanda bahwa ada anak lagi sakit gondong, jangan dideketin. Pokoknya kalau pipinya ada biru-biru, itu nggak boleh main. Ternyata itu Atau cuma jangan penanda loh. jangan dideketin. Duh, tapi dikasih blau kempes ya, gitu ya misalkan. betul. Ya kalau sudah waktunya dia selesai ya kempes sendiri. Ya, karena kayak memang gitu. kebetulan waktunya kempes. Iya. Kenapa tadi kempes? Iya. Itu dok ya. Kau tusuk aja pakai jarum kempes sendiri. Jangan. Duh, nggak boleh. Jangan. Jadi udah saatnya dia sembuh, ya udah sembuh. Jadi bukan Kira karena. bang. Bukan karena blaunya itu dok ya. Oke. Tapi kita kalah loh sama eyang-eyang gitu. Iya. Meskipun sudah dari dokter spesialis sana loh, yang gitu. Udah kasih blau. Kasih aja. Obat tradisional paling mujarab. Kempes kan ya, iya loh sudah hari kelima. Waktunya ya. Kalau ini apa tadi kalau ini gondong. Gondongan. Gondong. Ada K, ada NG. Gondong. Oh, kalau gondong karena apa dok? Karena kekurangan
cairan. Yodium. Oh, yodium. Ini tiroid karena kekurangan hormon tiroid. Sebetulnya ini lebih lagi ke penyakit karena salah satu penyebabnya adalah kekurangan yodium. Jadi tiroidnya itu kelenjar tiroidnya akan membesar. Jadi beda banget. Jadi Bukan penyakit tropis itu. penyebutannya lain. Penyakit tropis juga. Bukan, dia itu lebih penyakit ya kayak Itu penyakit dari ke arah kekurangan. hormonal, hormon tiroid dan lain-lain gitu ya. Kan itu. Oke, kita lanjut ke topik lagi, Mas. Gondongan tadi ya. Terus dok, itu apakah perlu kayak misalnya kalau saya baca itu ada harus dimasukkan untuk menghilangkan nyerinya ya. Jadi di kompres Secara kayak manual. gitu-gitu Itu hanya ya. mengurangi rasanya itu jadi ya. lebih gitu ya. memberi rasa nyaman di kompres air hangat. Gitu ya. Boleh. Tapi dikasih paracetamol itu cukup untuk mengurangi rasa Nyerinya nyeri. gitu ya. Untuk mengurangi bengkak, mengurangi nyeri. Karena ada efek demam tadi, Dok ya. Ya, Jadi memang bisa sebagian pakai besar paracetamol. demam, tapi ada juga yang nggak demam, tergantung respon tubuhnya. Oh, iya. Masuk akal juga sih. Gondongan, oke. Terus untuk pencegahannya dok, gimana dok itu dok? Ya, jadi kalau misalkan musim liburan banyak orang pergi, please ya anaknya diusahakan kalaupun dia main dia punya jam untuk istirahat. Jadi kalau misalkan kita kalau nomor satu kalau pas main itu kan aku punya planning schedule pergi ke sini nanti ya. Jangan lupa bahwa jam tidurnya anak juga harus masuk schedule-nya karena dia butuh istirahat. Kalau terlalu capek, daya tahan tubuhnya turun. Misalkan temennya nggak kelihatan gondongan, tapi pas berenang bersama, di situ ada yang sedang masa inkubasi atau anaknya masih terasa demam, itu bisa muncul dari tempat-tempat seperti itu, dari tempat-tempat kerumunan rame. Jadi cara mencegahnya, ya sekarang ini kalau mau pakai masker itu adalah yang paling ideal. Tapi mungkin ada sebagian orang yang bilang, kuno, sudah nggak Lewat, sudah nggak zaman pakai masker gitu ya misalkan ya untuk amannya memang tetap pakai tapi kalau memang tersiksa atau anaknya nggak mau ya kita membekali anak-anak dengan daya tahan tubuh. Nomor satu makannya harus tepat, jangan pakai makanan instan ya kalau mau pergi kan bawanya sak keranjang mie gitu ya, jadi tinggal tidak hanya cukup kenyang tapi juga harus makanannya tetap bergizi, boleh minum vitamin, usahakan air tetap karena kalau kekurangan cairan itu tubuh kita lemah jadi gampang masuk, jadi minum juga harus air putih terutama susu, kalau anaknya masih minum susu ya susu, istirahatnya harus dipaskan dan paling aman ya jangan lupa jadwal imunisasinya itu harus diperhatikan karena gondong bisa dicegah dengan imunisasi. Itu masuk dalam imunisasi MMR yang sudah didapatkan bayi-bayi ibu sejak usia 15 bulan. Dan nanti bisa diulang pada usia 5 tahun. Jadi biasanya mereka kalau sudah dapat MMR kekebalan tubuhnya lebih bagus, terutama khusus untuk yang gondong itu. Nah, tapi bukan berarti walaupun sudah imunisasi bakalan nggak kena kan dok ya? Bisa kena tapi ringan. Itu tergantung daya tubuh. kalau mau konsultasi atau mau vaksin dengan dokter Leni di RSI Amer. Setiap hari apa ada dokter? vaksinnya kan Eman. Hari Senin dokter ya? Selasa, Selasa ada Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Jumat. Jumat. Hampir setiap Jamnya nanti hari. bisa lihat di website kita Betul. dong. Website RSI Amer. Salah satu dokter favorit juga di RSI Amer ini. Wah. Dokter kita favorit semua. Iya makanya. Semuanya favorit. Salah satunya betul, iya Saya betul. bilang apa? Betul. Iya. Iya makanya Betul. terbaik nggak tuh? Terbaik. Oh iya saya baru gitu nih mas. Apa ya tadi terkait anak saya tadi loh. Biasanya pasca Sakit. nah itu nggak mau makan itu di situ dok. Terus akhirnya nggak mau makan, terus ngelentruk. Ya. Jadi memang kalau Gimana solusinya tuh dok? anak habis sakit itu kan masa pemulihan. Ya masa pemulihan itu kan dia butuh adaptasi. Biasanya masih lemes. Harusnya ya kalau misalkan kondisi sakit maka upayakan yang anak ini suka. Jadi kalau dia nggak selera pada makanan yang itu aja ya boleh dicarikan variasi makanan yang lain. Tapi itu tadi intinya bukan yang instan. Jadi tentu proteinnya harus diperhatikan, artinya harus padat gizi itu artinya proteinnya,
lemaknya, karbohidratnya juga harus ada. Jadi bukan hanya karbohidratnya, semua zat-zat gizi yang dibutuhkan juga harus dipenuhi. Memang nggak bisa langsung banyak karena dia dalam masa pemulihan, boleh dalam jumlah sedikit, atau kalau nggak mau males ngunyah atau masih mual ya yang bentuknya cair, bisa bubur, bisa kaldu, bisa telurnya aja, atau bisa ya terutama susu ya. Kalau yang ASI tetap harus, ASI kan tetap harus. Kalau yang sudah nggak ASI, sudah minum susu formula ya kita harus telateni susunya kayak gitu. Jadi prinsipnya harus telaten, nggak bisa langsung disuruh makan. Ya. Sebetulnya kalau yang habis kena DB itu malah katanya orang tua itu banyak yang makannya jadi kayak apa ya, marui gitu ya orang Jawa bilang. Jadi lebih banyak makannya. Tapi ya ada juga yang masih butuh adaptasi, butuh beberapa hari. Tapi ya itu. Yang utama ya memang harus dicari makanan anak itu dia yang favorit apa, itu yang dicarikan menu. Apa itu mungkin lidahnya masih pahit atau gimana dok ya? Bisa kan kadang-kadang dia masih minum obat. Meskipun kalau demam berdarah obatnya kan nggak ada ya, cuman cairan sama obat panas aja, vitamin itu juga tergantung anaknya. Jadi rasa mual itu mungkin masih ada beberapa, tapi sebetulnya begitu demam berdarah itu sembuh, dalam artian hari ke-5 sakit, hari ke-6 ke-7 sudah sakit, itu ditandai dengan kembalinya nafsu makan. Jadi dia sudah mulai makannya lebih banyak, sudah mulai minum susu lebih banyak, sudah mulai main, aktivitasnya lebih banyak. Itu sudah kita sebut bahwa kalau dari DB sudah mau makan udah pulang aja nggak apa-apa. Jadi sudah selesai masa kritisnya, udah selesai gitu. Minimal kalau asupan makannya belum bisa, cairan tadi dok ya, minum harus tetap masuk. Kalau nggak dalam bentuk padat ya harus dalam bentuk yang lebih lunak, iya, cair, bisa susu, bisa minum manis atau kaldu apa lah yang dia suka. Yang lebih berkuah mungkin, yang gampang nggak dipakai dulunya. Mudah untuk dicerna. Jangan bapaknya toh yang pengen makan Ya bapak toh, iya makan favoritnya. Iya betul. Ditanya dia pengen makan apa ini. Ayam goreng pak. Ayam goreng pak. Merek Tit. Oh iya, biasanya mereka sudah. Langsung. Karena kan sebenarnya lapar sebelumnya tapi mual, terus setelah dia nggak mual, tandanya DB itu dia nggak mual mau makan, udah dia minta aku mau ini gitu. Iya gitu. Sudah bisa tunjuk dia mau apa. Mana lagi? Aman sih sudah. Aman ya. Yang ditanyakan itu saya cukup. Loh, ini mau konsultasi. Iya. Saya kan nanti aku dikira konsultasi nih. Oke. Nanti saja. Saya konsultasinya langsung ke dokter Leni. Nah, gitu mas. Kalau konsultasi tapi di video. Hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat. Itu tadi. Oke, kita kembali dok ke ini tadi. Dok, sebenarnya kalau bicara tentang kayak fatality ya, tadi DBD itu ternyata kan ada yang sampai bisa mematikan kayak gitu kan lah. Iya. Padahal tadi kan dokter mengatakan bahwa itu tidak ada obatnya. Itu sebenarnya why-nya itu apa ya dok ya? Jadi sebagian kecil sebetulnya, nggak sebagian besar. Sebagian besar dia akan jadi ringan sedang. Yang sebagian kecil ya, paling banyak sekitar 10%. Itu dia bisa jadi berat. Nah, terutama jadi berat, ini yang kita harus waspada. Orang yang beresiko jadi berat, biasanya hati-hati ibu-ibu yang punya anak obesitas. Jadi faktor resiko yang bisa menyebabkan kegawatan atau keparahan dari penyakit demam berdarah, salah satunya adalah obes. Jadi sejak saya sekolah dokter anak itu, guru saya selalu ngajarin, jangan bangga punya anak gemuk dalam artian yang obes. Anak itu nggak boleh kurus, tapi dia harus sesuai dengan berat badan idealnya. Jadi ada orang tua yang mengatakan kalau nggak gemuk nggak lucu, jadi anaknya kasih makanan. Lupa bahwa obesitas itu juga harus berhati-hati. Anak yang bisa jadi resikonya untuk demam berdarah lebih berat itu adalah yang obes terutama. Terus kemudian yang kedua ya tergantung itu tadi. Kalau antibodinya dia ternyata pernah lebih dari 1 kali kena demam berdarah, dia justru kadang beresiko untuk bisa kena yang kedua, bisa jadi berat kalau penyebab virusnya berbeda dengan yang virus pertama. Nah, kemudian terlambat. Jadi terlambat dibawa berobat. Jadi misalkan panas, kasih obat panas, selesai
Padahal yang harus dihati-hati, masa kritis demam berdarah itu justru terjadi saat panasnya sudah turun. Jadi ibu-ibu harus mewaspadai. Yang paling kita khawatirkan adalah justru saat dia sudah tidak demam. Ada dua yang harus diwaspadai pada saat anak kena demam berdarah atau curiga demam berdarah adalah kalau dia sudah tidak demam, jika dia lemas. Jadi anak kalau misalkan panas terus panasnya turun kan enakan ya badannya ya. Jadi kalau dia panasnya sudah enggak, tapi anaknya tetap loyo, minum tetap gak mau, mual dia tetap banyak atau meningkat, itu kita harus segera waspada, harus segera bawa. Jadi ada yang harus diketahui tentang tanda bahaya anak kena demam berdarah. Atau yang disebut sebagai warning sign atau tanda-tanda bahaya apa aja itu. Muntah terus. Jadi pada saat hari ketiga keempat dia muntah, makin sering dibanding sebelumnya. Nyeri perutnya lebih hebat. Jadi dia bilang, mama sakit, perutku sakit, perut sakit. Itu adalah tanda bahaya. Terus kemudian ada perdarahan, mimisan, gusi berdarah, pupnya jadi hitam. Gitu itu kita harus hati-hati bahwa ini suatu tanda bahaya. Terus kemudian ada tadi panas turun tapi lemes. Jadi itu yang kita mesti harus waspadai. Selain nanti kita dapatkan juga tanda-tanda yang bisa diketahui di pemeriksaan lab, misalkan nanti jadi trombositnya turun banyak. Tapi dari awal gejala, kalau misalkan anak makin nyeri perut, makin muntah, ada mimisan, panas turun tapi loyo atau dia jadi lemas, itu jangan nunggu besok aja lah dokter ini baru ada hari sekian. Enggak. Jadi jika ada tanda bahaya yang muncul pada saat panas hari ketiga atau hari keempat, langsung ke UGD. Karena itu perlu kita pastikan dengan pemeriksaan darah. Jika anak lemas harus segera pasang infus. Jika terlambat, kalau anak itu terlambat, maka bisa terjadi yang namanya shock. Shock itu artinya peredaran sirkulasi darahnya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jadi dia lemes. Disebabkan karena cairan pembuluh darahnya itu keluar. Orang-orang yang bilang nanti bocor. Nah, pembuluh darahnya bocor itu adalah penyebab utama kegawatan pada demam berdarah. Jadi kalau misalkan terlambat, artinya dia panas sudah enggak panas dari kemarin sore jam 7 malam, terus dia lemes, nunggu papanya baru pulangnya besok, berarti kita butuh 10 jam atau ternyata baru dibawa setelah 10 jam, terjadi shock, itu butuh keajaiban untuk bisa balik. Jadi mesti yang harus dihati-hati itu kalau anak ini panasnya turun atau dia nggak panas tapi jadi lemes, itu bawa aja. Jadi biar nanti dokternya yang menentukan apakah ini masuk fase kritis atau enggak. Tapi kalau misalkan dia nggak panas dok, terus dia loncat-loncat godain adiknya, udah usil, makan minum lebih banyak, nggak perlu karena dia sudah aktif. Jadi dilihatnya seperti itu. Iya. Tertarik sama yang tadi loh mas. Anak apa tadi dok? Gemuk ya? Obesitas itu. Itu jangan dikira apa tadi mas? Lucu atau apa? Padahal itu malah lebih bahaya. Jadi nggak boleh bangga punya anak obes sekarang. Jadi kalau anaknya obes mesti harus, gimana caranya untuk bisa melakukan dia jadi ideal gitu ya. Mungkin kalau anaknya nggak bisa disuruh diet, kan anak-anak nggak bisa suruh diet. Mungkin kita akan batasi cemilan-cemilannya, makannya tetap tapi stop. Satu kantong, 2 kantong sehari kan. Bener loh. Jadi memang kan coklat dia nggak makan sedikit, dia makan sedikit tapi cemilannya banyak. Tentang donat, coklat harus sekian satu. Itu hati-hati. Kalau memang sudah gemuk, mungkin makan utama tetap karena dia masih butuh untuk energi, protein dan lain-lain untuk pertumbuhan. Tapi cemilan-cemilan yang mengandung gula, kalori semua stop. Terus aktivitasnya ditambah. Jadi anak-anak ini harus mulai diajak jalan, sepedaan, mungkin kita ikutkan berenang, kita ikutkan bulu tangkis, apa yang dia suka. Jadi diarahkan supaya gerak. Jangan gerak tangan terus. Obesitas itu. Nah, tapi yang ditiru bapak ibunya. Iya. Tapi obesitas itu ada faktor genetik juga nggak sih dok? Ya bisa, tapi kan itu bisa diatur, dimodifikasi bisa. Tapi tetap namanya obesitas nggak ada yang namanya aman dok ya? Iya,
Jadi akan banyak penyakit menyertai, hati-hati kencing manis pada anak remaja, terus kemudian salah satunya kolesterol itu kalau terlalu tinggi juga beresiko berbahaya. Anak juga bisa kena kolesterol, Dok? Ya kalau misalkan asupan lemaknya banyak ya kayak anak-anak obes ya kita harus hati-hati. Makan apa ya Mas ya? Ya enggak, sesuai dengan proteinnya aja bukan lemaknya. Iya betul. Tapi ya memang harus hati-hati, penyakit metabolik yang muncul karena obes itu kan bisa betul sekali. datang kapan saja. Itu nanti jatahnya dokter Emma itu nerangin kencing manis tuh. Iya. Beda topik itu nanti. Oke, Dok, sekarang kita kembali tadi kan DBD Dok ya, kita bisa DBD, tadi ada kondongan juga ya. Kondongan itu bisa juga kalau dilihat bisa bukan disimpulkan, kita tarik benang merahnya bahwa itu sebenarnya bisa dicegah juga dengan imunisasi betul, kan gitu betul. kan ya. Oke. Jadi kalau mau pergi juga harus dilihat tuh buku vaksinnya apa yang telah. Flu harus ada karena kan paling banyak sebenarnya penyakit yang terbanyak sering muncul saat liburan itu kan batuk pilek, ya flu, diare, demam, terus kemudian trauma. Jadi misalkan lompat-lompat, patah, nah itu yang gitu nggak bisa dicegah dengan imunisasi ya, tapi kita harus mantau betulan. Terus kemudian ya penyakit-penyakit karena gigitan serangga. Betul. Jadi hati-hati kalau misalkan mainnya ke tempat sawah-sawah, apa ya hati-hati ular, tikus. Banjir-banjir hati-hati nggak boleh diajak main. Nah, itu. Karena kencing tikus itu juga bisa masuk. Nah itu yang Leptospirosis, leptospirosis ya. Jangan alasan nggak mau buka buku, tapi sekarang KIA sudah ada elektroniknya Dok ya? Buku KIA. Iya Mas ya? Iya, buku KIA itu penting. Ya, sudah ada elektroniknya maksudnya Dok ya? Yang di HP itu katanya. Oh ya, itu sebetulnya dalam bentuk PDF kita punya, tapi yang di HP itu biasanya ada aplikasi. Aplikasinya ada aplikasi. Masih malas, udah ada aplikasi aja masih malas ya. Aplikasi imunisasi. Emang nih. Grow chart, ya tumbuh kembangnya ya. Betul. Dokter, apa sih Dok bedanya dengan DBD dengan kita masih bicara tentang DBD lagi ya, kembali lagi sama malaria Dok? Oh beda ya, sama-sama dibawa oleh nyamuk. Jadi faktor atau yang membawa virusnya masuk ke kita itu nyamuk. Jadi salah satunya nyamuknya kalau yang demam berdarah itu dengue itu Aedes aegypti, kalau malaria itu nyamuknya Anopheles. Jadi dia nyamuk yang berbeda. Nah, itu biasanya penyakitnya ada di daerah yang endemis malaria. Kalau di Jawa Timur ini sebetulnya yang endemis malaria itu ada di Jawa sudah jarang, di Kulon Progo Jawa Tengah masih endemis, tapi kita masih punya kasus kalau misalkan Sumeneb ke sana itu juga ada, terus Pacitan, tapi juga sudah minim sebetulnya endemisitasnya sudah turun. Tapi yang masih top, jadi topnya itu masih Papua, terus Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur itu kadang juga masih ada, Manado juga masih. Jadi ada sebenarnya yang paling top ya itulah daerah-daerah endemis adalah Papua sama yang paling utama itu. Jadi kalau misalkan keluhan beda banget karena panasnya, demam berdarah itu akut, jadi ada di situ. Gejalanya ya cuma 5-7 hari itu aja. Tapi kalau malaria biasanya panasnya punya sifat yang khas. Panas tinggi 3 hari menggigil, khasnya dia sampai menggigil gitu aneh. Terus turun, berkeringat, kayak orang nggak apa-apa. Gitu. Nanti 3 hari dia muncul lagi, menggigil lagi, jadi punya gejala yang khas. Terus kemudian biasanya tampilan orangnya itu pucat karena malaria itu kan merusak sel darah merah. Dia virus dari malarianya itu merusak sel darah merah sehingga HB-nya turun. Nah kalau HB-nya turun kan kelihatan anaknya pucat, perutnya besar karena ada pembesaran dari hati dan limpa. Jadi itu tempat produksi sel darah merah sebenarnya. Jadi kalau dia banyak dirusak maka otomatis akan kuat. Jadi itu yang khas. Jadi itu biasanya pasti nanti kalau ada panas yang modelnya nggak turun-turun seperti itu terus ya kita harus tanya dari daerah mana yang endemis malaria atau baru bepergian apa memang dia berasal dari sana. Jadi beda faktornya, beda penyakit, tapi sama-sama berat. Jadi malaria juga berat karena bisa menimbulkan malaria otak,
bisa menimbulkan kegagalan ginjal, jadi juga bisa menyebabkan kematian. Jadi parahnya itu Dok ya. Jadi kalau ngomongin paling parahnya ya Pak sama Dok ya. Paling sama bisa menimbulkan kematian sama parahnya. Iya, jadi cuman ya dia mesti di tempat-tempat tertentu atau habis dari daerah tertentu. Tapi kalau demam berdarah itu di mana-mana, semua negara tropis punya dia. Malaria. Jadi semua provinsi ada kasusnya untuk demam berdarah, tapi kalau khusus malaria biasanya di provinsi yang memang endemis. Apa nggak ada di Jawa Timur? Ya bisa ada, tapi jarang. Biasanya mereka kalau habis pergi. Papanya tugas di Papua, dan babus dari sana 1 minggu sampai sini terus menggigil, panas tinggi. Kita harus curigai itu. Gitu. Nanti akan ada pemeriksaannya sendiri. Kalau penyakit yang nggak ketemu apa? Malah rindu. Ketemu langsung kan? Iya, malah rindu. Iya, nggak ketemu. Bisa aja. Larinya ke sana ya. Malah rindu tropi kangen. Bisa juga Dokter Leni. Oke, Dokter, udah beliau juga mau praktek ini Mas. Dari kode-kode. Next kita ketemu lagi. Janji ya Dok ya. Janji ajak lanjut todong ini. Padahal kita lagi seru-serunya loh. Oke. Seru sekali Mas, sumpah seru sekali. Dan Dokter Leni juga lucu banget kan. Kamu serunya pas malah rindu soalnya. Oke, Dokter, untuk pesan-pesan bagi yang lagi nonton ini, Merdos yang lagi nonton ini, kira-kira seperti apa Dok ini? Terkait monggo Dokter. Jadi Bapak Ibu, Merdos, ya Mama, Papa, Bunda, Ayah, jadi kita memang liburan itu adalah hal yang paling menarik untuk kita rencanakan bersama keluarga, tapi tetap diwaspadai bahwa kita perlu mempersiapkan si kecil, contohnya schedule untuk dia istirahat, makan jangan sampai terlambat, minum, lengkapi vaksinasi dan waspadai penyakit-penyakit yang muncul pada saat musim hujan seperti ini. Paling sering tadi yang sudah kita bahas tentang demam berdarah yang sekarang meningkat, gondongan yang juga lagi banyak, atau bahkan ada lagi cacar air. Jadi penyakit-penyakit liburan itu kita harus waspadai. Jadi jangan takut kalau pas lagi liburan kemudian ada kejadian sakit, ya tetap kontak dokternya kalau bisa di WA. Kalau nggak bisa di WA tetap harus bawa perbekalan obat kalau mau liburan. Dan jika tidak membaik harus segera ke rumah sakit terdekat. Oke, itu dia pesan dari Dokter Leni. Atau kan kalau ingin lanjut untuk konsultasi Dokter Li, ya langsung ke Mer. Ya silakan yang salingnya. Betul. Oke, Mas Fendi, ya. Kita akhiri di acara kali ini. Iya, soalnya kita nggak enak sama pasien. Ya, betul. Mas kita udah dikejar-kejar. Oke, Dokter. Iya, terima kasih Dokter. Terima kasih banyak Dokter. Jangan kapok Dokter. Kalau ada salah kata. Oke, Merdos, itu tadi perbincangan kita. Kita langsung aja tutup. Saya Angga. Saya Fendi. Kembali lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.